Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Syabila, mahasiswi Universitas Terbuka semester 2 dengan nomor NIM 054467434, Prodi Administrasi Bisnis UPBJJ Kota Bogor. Video ini merupakan tugas 1 dari mata kuliah logika dengan kode ISIP 4112. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas 1 ini. Yang pertama yaitu menyebutkan serta menjelaskan 3 macam term berserta contohnya. Dan yang kedua, menyebutkan serta menjelaskan bentuk-bentuk logical fallacy atau sesat pikir dan disertakan cara menghindarinya. Sebelum menjelaskan serta memberi contoh macam-macam term, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari term. Term itu adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat atau prosesi. Dalam logika, term merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian yang dapat berupa kata atau term sederhana, atau beberapa kata yang membentuk satu makna atau term komposit. Macam-macam term. Di sini ada 3 macam term. Yang pertama yaitu ada term konkret, yang kedua ada term abstrak, dan yang ketiga ada term universal. Term konkret adalah kata yang merujuk pada benda yang dapat dilihat, diraba, atau diindra secara langsung. Contohnya sangat banyak sekali, tapi di sini saya akan berikan 3 contohnya, seperti mobil, motor, buku tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu term abstrak. Term abstrak ini kebalikan dari term konkret. Kalau term konkret bisa dirasakan oleh panca indera dan memiliki bentuk fisik, kalau term abstrak itu tidak memiliki bentuk fisik serta tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya seperti kesedihan, kebahagiaan, dan rasa cinta. Yang terakhir yaitu term universal. Term universal adalah kata yang menunjuk seluruh anggota kelompok atau lingkungannya tanpa terkecuali. Contohnya, sekelompok planet, sekelompok hewan, dan sekelompok manusia. Selanjutnya, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy serta bagaimana cara menghindarinya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sesat pikir atau logika fallacy. Fallacy yang berasal dari kata Latin fallacia yang berarti penipuan dan berasal dari bahasa Yunani merujuk pada kesesatan berpikir. Dalam definisi akademis, fallacy merupakan kebingungan dalam logika yang timbul dari penalaran yang tidak disiplin saat mengelola data dan konsep, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam istilah sederhana, fallacy dapat dipahami sebagai pemikiran yang tidak logis. Bentuk-bentuk sesat pikir, diantaranya yaitu ad hominem, false dilemma, dan circular argument. Yang pertama yaitu ad hominem. Ad hominem adalah fallacy yang menyerang aspek yang tidak relevan dengan topik argumen seperti karakter atau situasi pribadi lawan bicara. Ad hominem ini merupakan sesat pikir di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Contohnya, karena dia hanya murid, maka semua pertanyaan pasti salah. Yang kedua yaitu false dilemma. False dilemma adalah bentuk kesesatan berpikir yang membuat seolah hanya ada 2 pilihan dalam argumen. Contoh dari jenis false dilemma yaitu ketika seseorang berkata kepada orang lain seperti, "Kamu nggak punya pendirian kalau cuman bisa mengikuti orang lain." Akibat argumen tersebut, otomatis pihak kedua langsung tidak berkutik dan bingung hendak menjawab apa. Yang ketiga yaitu circular argument. Circular argument terjadi ketika argumen berputar di sekeliling pertanyaan yang sama tanpa memberikan penjelasan yang mendalam. Contoh, seseorang berargumen kalau Tuhan itu ada karena terdapat dalam sebuah kitab.
Terus ada yang bertanya, kenapa aku harus percaya kalau Tuhan itu ada? Lalu pihak pertama menjawab, ya karena sudah tertulis dalam kitab. Alhasil, argumen hanya berputar-putar di sana tanpa ada opini lain yang menguatkan. Cara menghindari sesat pikir atau logika fallacy. Yang pertama, kenali fallacy. Pelajari bentuk-bentuk sesat pikir agar lebih sadar ketika menggunakan atau menegakkannya. Yang kedua, gunakan logical fallacy. Fokus pada fakta dan argumen yang valid, bukan menyerang individu atau menciptakan asumsi. Yang ketiga, tanyakan bukti. Selalu minta bukti atau argumen logis dari klaim yang diajukan. Dan yang terakhir, bersikap terbuka. Hindari emosi berlebih dan tetap fokus pada diskusi rasional. Kesimpulan, fallacy atau kesalahan berpikir adalah ambiguitas dalam penalaran yang disebabkan oleh penyimpangan dari prinsip logika. Jenis kesalahan ini dapat bersifat formal dan informal, dan penting untuk mengenali agar kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi, terutama dalam diskusi yang kompleks seperti agama dan filsafat. Ini merupakan beberapa referensi yang saya pelajari dalam pengerjaan tugas 1 mata kuliah logika ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.